Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kerja di tim yang pemimpinnya super galak atau justru terlalu santai? Nah, itu semua masuk ke dalam yang namanya gaya kepemimpinan. Di video ini saya akan bahas macam-macam gaya kepemimpinan yang sering banget kita temui di dunia kerja. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alham Malik Firdiananda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen dengan NIM 240413611928. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas project ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Elvia Nora. Oke, jadi setiap organisasi pasti memiliki seorang pemimpin. Nah, namun gaya kepemimpinan setiap pemimpin bisa sangat berbeda-beda. Ada pemimpin yang otoriter dan tegas, ada yang demokratis dan terbuka, ada pula yang santai dan menyerahkan segala keputusan kepada timnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana gaya kepemimpinan tersebut memengaruhi kinerja, semangat, dan komitmen kerja karyawan tersebut. Nah, secara umum ada 5 gaya kepemimpinan yang sering kita jumpai di dunia kerja. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Gaya ini ditandai dengan pemimpin yang mengambil keputusan secara sepihak, memberi instruksi tanpa melibatkan tim, dan menekankan pada disiplin serta kontrol ketat. Gaya ini bisa efektif dalam situasi darurat atau ketika dibutuhkan keputusan cepat. Namun jika diterapkan terus-menerus, karyawan bisa merasa terkekang, kurang dihargai, dan kehilangan motivasi untuk berinovasi. Yang kedua ini ada kepemimpinan demokratis. Dalam gaya ini, pemimpin melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan, terbuka terhadap saran, dan membangun komunikasi dua arah. Karyawan yang bekerja di bawah pemimpin demokratis cenderung merasa dihargai dan termotivasi karena mereka diberikan ruang untuk berkontribusi. Gaya ini biasanya meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen jangka panjang terhadap organisasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Ini adalah gaya yang menginspirasi. Pemimpin transformasional memiliki visi besar, mampu mendorong perubahan positif, dan berfokus pada pengembangan individu dalam timnya. Mereka tidak hanya mementingkan target, tetapi juga pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan. Gaya ini sangat efektif dalam mendorong loyalitas, semangat kerja, dan produktivitas tinggi. Oke, jadi yang keempat, kepemimpinan transaksional. Gaya ini mengandalkan sistem penghargaan dan hukuman. Karyawan yang bekerja baik diberi insentif, sementara karyawan yang gagal atau belum memenuhi target mendapatkan teguran atau sanksi. Nah, kepemimpinan ini cocok untuk pekerja yang sifatnya rutin dan terukur, tapi kurang ideal dalam membangun kreativitas atau inovasi. Oke, yang kelima ada kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini memberikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk mengatur dan menjalankan tugasnya. Jika diterapkan pada tim yang sudah mandiri dan berpengalaman, hasilnya bisa sangat baik, tapi tanpa arahan yang jelas, gaya ini juga bisa menimbulkan kebingungan dan menurunkan produktivitas. Lalu bagaimana gaya kepemimpinan ini berdampak nyata dalam dunia kerja? Mari kita lihat satu contoh studi kasus di sebuah perusahaan rintisan teknologi bernama PT Inovasi Digital. Jadi ada seorang CEO bernama Bapak Arif yang menghadapi tantangan ketika perusahaannya mulai mengalami stagnasi, inovasi, dan penurunan semangat kerja di tahun kedua operasionalnya. Tim merasa terbebani dengan tenggat waktu yang ketat dan kurangnya arah yang jelas dalam pengembangan produk. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Arif mulai menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Ia menyampaikan visi jangka panjang perusahaan secara terbuka kepada seluruh karyawan, yaitu menjadi solusi digital utama bagi pelaku UMKM di Indonesia. Selain itu, ia rutin mengadakan sesi diskusi mingguan untuk mendengarkan ide-ide dari tim dan memberikan penghargaan bagi kontribusi terbaik. Ia juga menjadi contoh langsung dengan ikut terlibat dalam proyek-proyek penting dan menunjukkan etos kerja yang tinggi.
Tak hanya itu, ia menyediakan akses pelatihan dan kursus daring untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kepemimpinan tim. Dalam waktu 6 bulan, perubahan ini meningkatkan motivasi kerja, mendorong lahirnya inovasi baru, serta berhasil menarik minat investor-investor. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat membawa perubahan besar dalam organisasi, terutama dalam situasi yang menuntut semangat dan visi jangka panjang. Contoh ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang tepat bukan hanya soal pencapaian angka, tapi soal membangun kepercayaan, rasa memiliki, dan motivasi dari dalam. Jadi, mengapa gaya kepemimpinan itu penting? Karena pemimpin yang baik bukan hanya orang yang memberi perintah, tapi orang yang mampu membentuk budaya kerja yang sehat. Pemimpin yang membuat orang ingin bertahan, ingin berkembang, dan ingin berkontribusi lebih. Nah, itu dia sedikit gambaran soal gaya kepemimpinan. Nggak ada satu gaya yang paling benar. Semua tergantung situasi dan cara kita menghadapi tim. Yang penting, jadi pemimpin itu bukan cuma soal memerintah, tapi soal bisa ngajak orang maju bareng. Semoga video ini bisa nambah insight buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.